Ya anaknya tuh saya ngejar-ngejar macan tutul, tapi macan tutulnya nggak ketangkep. Terenggiling. Ternyata di Ungaran tuh masih banyak terenggiling. Ya, jadi itu macan tutul saya nggak ketangkep nggak apa-apa. Tapi masih ada 101 terenggiling itu dia dilindungi, dia masuk CITES APD1 di tingkat internasional IUCN, dia kategorinya sudah critical endangered, artinya dia sudah mendekati punah. Jadi saya sudah dapat satu itu sudah cukup bagi saya untuk menjelaskan Ungaran harus dilestarikan, Ungaran harus dipertahankan. Karena terenggiling itu ya hanya kayak ini, kalau kita siang itu kita nggak bisa lihat. Jadi nangkapnya itu tangkap kameranya mesti malam ya, sore ya, mulai sore itu kita tangkap satu terenggiling, dua elang Jawa. Meskipun kita sudah lihat dia terbang, elang Jawa. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, elang Jawa itu simbol nyata dari lambang negara kita, Garuda Pancasila. Maka tidak salah kalau UNES menempatkan Garuda Pancasila di pintu gerbang sebelah sana. Ya, karena itu ada cerita filosofi Jawanya gitu. Jadi kalau saya nggak salah, Garuda Pancasila itu wujudnya kami adalah elang Jawa. Ini CITES Bradasi. Kalau cerita pewayangan Garuda, kalau betul salah gitu, atau Bapak Ibu yang di sastra gitu, cerita Garuda itu kan dia sempat memperjuangkan ibunya yang disekap oleh salah satu raksasa gitu. Garuda itu anaknya punya anak Jatayu kalau nggak salah di cerita pewayangan. Nah, Garuda itu akan membebaskan segala dengan cara apapun untuk membebaskan ibunya yang disekap oleh raksasa. Contohnya kayak seperti itu. Nah, itu artinya sebetulnya kenapa? Karena kalau dikembalikan lagi ke lambang negara kita, ya, kita harus memperjuangkan apapun untuk ibu kita. Ibu kita siapa? Pertiwi Indonesia. Jadi nggak kesana. Ada bukunya Garuda, ya, ada di Kepres Presiden juga. Kalau elang Jawa itu adalah lambang atau perwujudan dari lambang negara kita, Garuda Pancasila, elang Jawa. Jadi dua satwa itu elang Jawa, dan itu hanya satwa endemik di Jawa. Yang kedua adalah terenggiling tadi. Terus ketiga kijang, ya, kijang. Itu satu yang dilindungi. Jadi itu selama ini 3 kamera saya dan beberapa kamera saya sudah menangkap beberapa satwa di situ. Nah itu yang, tapi ya itu saya sedihnya pemburu itu ya, pemburunya tuh kadang-kadang juga pakai korek, itu saya sedih. Saya tuh pernah nangkep ada mobil hijau, belakangnya itu bawa kebetulan isinya anjing. Sudah saya sampaikan ya, mungkin itu hanya oknum ya, tadi pesan ini disiarkan untuk Mas Doni. Aduh. Ya itu. Dan ini yang terakhir. Benar-benar tinggi kamu dulu. Bapak Ibu yang mungkin yang itu cerita saya 15 tahun jadi sekarang masih saja. Jadi saya meninggalkan Ungaran itu istilahnya belum tego, jadi banyak sekali. Tapi saya pikir juga kalau dulu 2009-2010 tuh hanya saya yang di situ. Tapi sekarang saya sudah senang karena beberapa teman dari geografi dari bahasa pun sudah saya ajak untuk kegiatan di Ungaran. Jadi kalau dulu saya sendiri, tapi sekarang sudah banyak yang ikut berkolaborasi untuk konservasi di Ungaran. Nah, yang terakhir ini mohon doanya semoga Ungaran bisa, salah satu bagian dari Gunung Ungaran bisa menjadi kawasan hutan pendidikannya UNES. Jadi sedikit ya, saya kemarin matur ke Pak Rektor, gimana kalau kita mengajukan sebagian kawasan, sedikit kawasan Ungaran untuk hutan, judulnya kawasan hutan dengan tujuan khusus UNES, kawasan. Tapi ternyata dokumennya lumayan banyak. Saya tuh sampai sekarang juga masih berjuang untuk melengkapi dokumen-dokumen itu.
Kalau dipikir kadang-kadang begini ya aku tuh saya ngapa dari aku kesel-kesel ya gitu ya, nyiapin dokumen, nyiapkan ini, tapi misi saya hanya satu untuk Gunung Ungaran, hutan Gunung Ungaran, dan satu lagi untuk UNES. Tidak ada satupun niat untuk pribadi saya, ya. Ungaran itu miliknya Indonesia, miliknya Jawa Tengah, dan kalau bisa beberapa nanti menjadi bagian dari UNES, dan kita punya kewajiban untuk menjaga Ungaran karena Ungaran itu hulunya beberapa kota di Jawa Tengah. Kalau Ungaran tidak ada hutan, terus entek. Semarang mungkin tambah banjir, gitu aja. Bandungan sudah kayak apa? Gondang beberapa waktu yang lalu sempat banjir longsor. Itu saya sempat memperingatkan Pak Yudi Kadus tahun 2000 itu naik ke hutan Gondang itu 2023 ya, 2021 saya naik di ketinggian 1.700. Alhamdulillah waktu itu masih kuat. Terakhir tahun kemarin. Tahun ini saya belum naik lagi. Di ketinggian berapa? 1000-an itu banyak kopi. Kopi yang tidak terawat. Kalau banyak kopi yang tidak terawat, maka semai dari pohon-pohon besar itu tidak akan tumbuh. Saya matur Pak Kades kalau bisa kopinya yang di atas memang kalau nggak terawat itu kita cabuti supaya semai-semai pohon-pohon tanaman jenis yang di sana itu bisa tumbuh. Napa gitu Mbak? Hati-hati mungkin lalu justru yang jenengan bisa kebanjiran aja bilang gitu. Ternyata benar ya. Gondang itu sempat beberapa waktu yang lalu banjir longsor. Nah itu juga menjadi peringatan bagi kita semua ketika hutan itu sudah tidak bisa terjaga. Kadang-kadang kita manusia harus kebadan ya, tapi kita mungkin nanti dia kamu tuh Bapak Ibu dari saya sedikit cerita, soalnya cerita nanti mungkin dua banget nanti pusake Kang Burito. Saya juga pengen punya ceritain Kang Burito aja. Matur nuwun saya mau Pak Dekan, ini saya mendahului di matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mumpung ning kene ana Mas Dekan. Dadi iku nek Pak Rektor niku Mas Dekan tentang. Mosok rawani. Rawani iki dari aku. Ning kene wis ana Mas Dekto, ana Mas Tommy, iki kanggo luar biasa. Tatanan baru terbuka. Mula rampung kanggo. Jadi dengan saya kurang oke ceritanya malah. Karena Gunung Ungaran ini, Bapak Ibu, para kanca kanoman, sakupunge Gunung Ungaran iki ana 26 desa. Nyata. Sebagian mlebu Kabupaten Semarang, sebagian mlebu Kabupaten Kendal, sebagian mlebu Kota Semarang. 10 tahun kepungkur, aku, Mbak Rita, Mas Simon, kanca-kanca Gondang, Pak Yudi Susanto, Pak Desane terus ngupayake rembukan publik piye carane ngopeni Gunung Ungaran supaya tetap lestari. Ya. Karena yang Gunung Ungaran ini rusak, Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Semarang, 14. Coba dengan ide gagas nih, saben dino no pirang atus banyu tangki saka Gunung Ungaran dibawa mundur. Nanging iki critane ning Gunung Ungaran iki tansaya dina tansaya suda. Gitu. Ah, mula kula sak kanca termasuk Mbak Ita iki wis gagas piye carane kudu ana sinkronisasi Pega RT RW Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal. Nah iki gubernur kudu sing mandhegani
Ane kok gubernur ya Mas Kae kaya ngono. Nyatane diundang ora teko Mbak itu ning gondang ora teko. Gitu loh. Awake dhewe iki kan kaya dene nampa kala bendung kan sunat no. Duwe gubernur dan duwe rektor dan ya ngono. Disambut kali nah iki mumpung dekane yo ganteng ya ta. Kira-kira kan disambut kali kaya ngene iki ya ono hasil. Kanca-kanca fakultas hukum kudune wis gagas iki kudu ono kesinkronisasi Perda RT RW 3 wilayah tingkat wilayah. Amarga apa? Ning PRT RW Perda RT RW Kendal wae Mbak, awake dhewe ngrangkuli daerah ngendi sedang gondang iki lho Mbak. Opo sing sok tinggu. Mboten sing sok tinggu kemah, budak-budak nanti di satu pasal disebut kuwi daerah ekowisata. Tapi pasal liyane kuwi daerah sing usaha ekonomi. Nah, coba wis tabrakan antar pasal wae tabrakan, mula antar Perda 3 wilayah kota kabupaten ini banyak sekali juga yang tabrakan. Maka pengelolaan pelestarian Gunung Ungaran sebagaimana yang Mbak Eta tadi ceritakan itu kudunya terus kaya dene pelestarian Gunung Kendeng. Nah, iki bagian Kang Gunderno. Kang Gunderno ki wis ceprok lae Gunung Kendeng. Gak iso itu, gak iso dirusak. Mula wis makaping-kaping pabrik semen meh mlebu pati. Kang Gunderno sak sedulur kuwi kepara sing mandhegani ngajari eksponen masyarakat saka ngendi wae supaya ora gawe pabrik. Wah, ya ono kiai barang iki marai repot iki. Ayo, info Mas Dekan apa wani lawan kiai? Wani padul pisan. Anaknya ibu ini nanti subuh. Hei, nanti subuh ya. Ben, Mas kau ini urusannya. Tenang gue ya lu. Jadi berbeda sudah melunas ya apa. Ngono wae kok. Nah, alhamdulillah sama Kiai Putih barang. Kiai Putih itu saya kisah di gondang banget Mbak. Jangan orang ketemu ya. Nah, Kiai Putih ini gondang, jadi aku cerita gondang Kiai Putih ya, wes apa? Kiai Putih ini juga termasuk salah satu eksponen yang bergerak untuk terus nandur samping gunung. Mulai dulu komunitas samping gunung, donasi pohon. Aku yang dari pesantrennya ono banyu aku tak sadui. Ini. Dan ini kok berkok susu panen juga. Orang yang nanti kiai itu membeli banyu aku itu orang yang awan gitu. Ini biasanya bengong-bengong. Kalau kamu tuh bajunya singkir ke. Kan kita sadari lagi. Dokter orang kalau lemah orang kalau tanah, banyu itu. Kira-kira mangsukan mawon kan. Nah ini Gunung Kendeng. Kenapa tuh Kang Gunderno sak sedulur Pati Rembang Dodo ini terus upayake supaya ning Gunung Kendeng itu orang pati temen. Apa ya ini bisa disebut anti pembangunan? Waktu aku ning nggone Suara Merdeka ditugasi nulis serial telu babakan sedulur kita. Tak tolak, amarga aku ngerti kan tujuan nih Suara Merdeka waktu semono iya boleh doni untuk gawe barang. Neng tenang baru, Pak Cipto yang neng kono kan dia. Tapi nang Pak Cipto orang progresif yang berpelurusan Suara Merdeka. Senior ngono dulu. Wong Pati yang tahu lulus kalau Kendeng ini Cipto. Wes, engko tak undang-undang kabeh.
Maksud kan bareng kok. Tapi tonton dono barang iki putus. Iya ora open kendeng gitu. Mulai awas tenan mulai gitu. Longsor gitu. Ya. Apa ya kang Bunda sak sedulur iki terus kena disebut sebagai anti pembangunan. Mula monggo kang Bunda panjenengan paring wawasan yang sejatine laku spiritual sedulur sika kuwi ya tetanen. Karena saya ngerti ku penggawean sing paling karo sedulur sika kuwi ya tetanen. Omah apa ana ucapan sing tak eling-eling saka kang Bunda marang lemah wae ora entuk mbridui ngapusi. Kita kesini urip kanthi pangerlan bener sing kaya ngopo monggo kan bener 20 menit minang jenengan tambahi 30 monggo